Stefanus. Nah, pada hari ini saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan hari ini, yaitu hari kebesaran, hari kemenangan kita semua, yaitu tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Begitu singkat kita akan mendengarkan firman Tuhan sebagai renungan kita yang akan menguatkan iman kita dan terus berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 1 sampai ayat yang ke-11 mengenai tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Puji Tuhan, saya akan membacakan. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang yang berdosa dan salibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus, dan ketika telah mereka kembali ke kubur, mereka menceritakan semua itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria Magdalena dan Yohanes dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain itu juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukan kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Puji Tuhan, firman ini menjelaskan di mana tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan saat itu di mana perempuan-perempuan yang telah percaya kepada Yesus datang membawa rempah-rempah ke kuburan Tuhan Yesus, dan ternyata di kuburan itu batu yang besar yang menutup kuburan Tuhan Yesus telah terguling, dan ketika mereka masuk melihat bahwa tubuh Tuhan Yesus tidak ada lagi di tempat itu. Nah, ini adalah membuktikan tentang kebangkitan Kristus. Nah, saya ingin sampaikan mengapa Tuhan Yesus Kristus harus bangkit, dan untuk apa, sebagai apa. Tanda bagi kita orang percaya itu, yang pertama, Kristus harus bangkit sebagai tanda yang pertama, kemenangan. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 54-55, bahwa dia adalah Allah pemenang atas maut, yang ditulis dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 54 sampai 55. Saya ingin membuka bagi kita semua 1 Korintus 15 ya. 1 Korintus 15 ayat yang ke-55, 54, seperti ini bunyi firman Tuhan tersebut. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, "Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia." Yang pertama, Tuhan Yesus bangkit sebagai tanda dia adalah Allah yang menang, Allah pemenang bagi kita orang yang percaya kepadanya. Yang kedua, tandanya yaitu tanda bahwa dia Allah yang hidup, bahwa dia adalah Allah yang hidup. Lukas 24, 36, 49, di mana bukti tanda-tanda dari dia hidup, di mana yaitu ketika dia berjumpa dengan murid-muridnya, dia menunjukkan tanda di lambungnya, itu tanda di tangannya, di lubang ada lubang paku. Di situ disebutkan bahwa dia adalah Allah hidup, Allah yang hidup bagi saya dan saudara. Puji Tuhan. Jadi bersyukurlah, sebab iman, pengharapan, dan kasih kita tidak sia-sia. Di dalam 1 Korintus 15, 14, ayat 14 sampai 17. Mari kita terus hidup di dalam Kristus. Sebab apa? Kepercayaan kita
iman kita, pengharapan kita, dan kasih kita tidak akan sia-sia. Sebab apa? Dia Allah yang hidup, Allah yang menang atas segalanya, atas maut, yang mengalahkan iblis, dan Dia memberikan kehidupan bagi saya dan saudara untuk sekarang dan untuk yang akan datang. Karena Dia yang menjamin ada kehidupan kekal bagi saya dan saudara. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur oleh kebaikan-Mu bahwa Engkau telah hidup dan telah bangkit dari orang mati untuk kami semua sebagai tanda bahwa kami memiliki Allah yang menang, Allah yang hidup dan memberikan kekuatan bagi kami, bahwa Engkau yang memberikan jaminan bagi kami. Di dalam Engkau ada jaminan kekal dan tidak sia-sia ketika kami percaya, menaruh harapan dan mengasihi Engkau, sebab Engkau yang telah mengasihi kami dengan sempurna. Terima kasih Tuhan, kuatkan iman dari seluruh anak-anak Tuhan dimana mereka berada yang melihat channel ini. Tuhan teguhkan, Tuhan pulihkan hati mereka, Tuhan pulihkan di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur dan terima kasih di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada